La dharra wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh tidak ada memudaratkan orang lain. Di dalam ayat lain disambung man dharra dharrallah wa man syaqqa syaqallahu alaihi. Siapa yang memudaratkan maka Allah akan timpakan mudarat kepadanya. Siapa yang menyusahkan orang lain Allah akan timpakan kesusahan atas dirinya. Jadi ini kata para ulama, ini merupakan poros, salah satu poros dari fikih Islam. Dari berbagai hukum dalam Islam, salah satunya poros atau kaidah kulliyahnya itu hadis ini. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak diperkenankan semua aktivitas, baik itu perkataan maupun perbuatan yang memudaratkan dalam artian yang membahayakan, yang menyakiti, yang mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Ditambah lagi jika hal itu kepada orang yang kita wajib berinteraksi, bermuamalah dengannya dengan ihsan, seperti kepada orang tua, kepada emak dan bapak. Maka menyakiti, memudaratkan, menyusahkan kedua orang tua tentu lebih berat, tentu lebih berat kesalahan dan dosanya. Begitu juga kepada istri, kepada anak, kepada kerabat dan kepada kaum muslimin pada umumnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sehingga para ulama itu menyebutkan asal daripada barang kita, kepunyaan kita, mobil, apapun itulah, motor dan lain sebagainya, kita bebas menggunakannya. Itu asal dalam Islam. Tetapi ketika hal tersebut pemanfaatannya itu menyakiti, mencederai orang lain, maka itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Bahkan kalau kita lihat contoh-contoh di dalam literatur ilmuwan kita, mereka menyebutkan bahwasanya bersabar atas kepemimpinan yang zalim itu lebih baik daripada memberontak. Karena apa? Kembali kepada pokok poros Islam ini. Karena ketika memberontak maka akan terdapat banyak darah yang bercucuran. Seperti dulu pernah terjadi di sebuah negara Arab, banyak kaum muslimin yang gugur karena melakukan hal ini yang bisa mudaratkan maslahat yang lebih umum itu diutamakan daripada masalah yang lebih khusus. Begitu juga para ulama kita menyebutkan boleh membedah mayat, baik itu hewan ataupun manusia, ketika memang ada anak masih terkandung di dalamnya yang diharapkan masih hidup. Ini merupakan bentuk daripada rahmat dan berdasarkan hadis la dharara wa la dirar. Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran itu lebih detail lagi. Lebih detail lagi yang berkaitan dengan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya di dalam surah Al-Baqarah, "Wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin." Janganlah kalian wahai para suami memudaratkan mereka sehingga sempit hati mereka. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Dan janganlah engkau wahai para suami menahan mereka, rujuk kepada mereka dengan niat mendoror, dengan niat memudaratkan mereka. Ketika terjadi permasalahan atau berpisah antara suami dan istri, maka Al-Quran syariat Islam melarang memudaratkan, apalagi yang berkaitan dengan anak. Wala tudarra walidatun biwaladiha. Tidak boleh seorang ibu memudaratkan yang berakibat kepada anaknya. Tidak boleh salah satu pasangan, baik itu suami atau istri, membuat mudarat yang itu berakibat kepada anaknya. Oleh karena itu dalam fikih Islam dikatakan
ketika anak tersebut masih menyusui, maka dia dipegang oleh ibunya, tetapi biayanya tetap ditanggung oleh suaminya. Maka sebaliknya kaum muslim rahimakumullah, sebalik daripada hal ini, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, kita disuruh selalu untuk berbuat ihsan. Bahkan Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah menetapkan, memerintahkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fahsinul qitlah, apabila kalian melakukan pembunuhan, maka lakukan pembunuhan dengan ihsan. Wa idza zabahtum fahsinuz zibhah, apabila kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan ihsan, dengan baik. Jangan menajamkan pisau di depan binatang, dan jangan menyembelih binatang di depan binatang yang lain. Semua ini merupakan untuk menolak dharar, menolak mudarat, baik itu terhadap muslim maupun terhadap hewan. Bahkan Ibnu Umar pernah berjalan, ketika suatu hari dia bertemu dengan sekelompok pemuda yang menyakiti ayam. Maka Ibnu Umar melihat hal tersebut dan mengatakan, sesungguhnya Rasulullah melaknat hal ini. Ini merupakan apapun jenis membahayakan, memudaratkan, baik itu kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada hewan. Hal tersebut tidak diperkenankan oleh syariat Islam. Di dalam fikih-fikih Islam juga banyak contoh-contoh yang kita temukan. Misalnya tidak boleh menggali sumur di dekat sumur orang lain apabila menyebabkan sumur orang di sampingnya kering. Tidak boleh apabila dinding seseorang tersebut ketika hari hujan turun air mengakibatkan rumah orang yang lain itu rusak, hal juga itu dilarang. Dan semua hal sejenis seperti ini dilarang oleh Islam. Kesimpulannya adalah la dharara wa la dirar. Islam agama rahmatan lil alamin, tidak boleh memudaratkan diri sendiri, baik akal, keturunan, dan semuanya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.